Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kembali bersama kami dari Ngaji ID dalam acara Sahur Vlog. Bagaimana kabarnya sahabat Ngaji ID semua? Semoga senantiasa sehat selalu, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya robbal Alamin. Kembali bersama kami, saya ada Kang Abdul dan ditemani ada Kang Mugi, Kang Majid dan Kang Yuda. Dalam kesempatan ini kami akan bercerita ya. Temanya yaitu tentang kenangan, nostalgia pengalaman pertama bulan puasa dulu ya. Mungkin waktu kecil, waktu remaja, waktu sekolah, waktu sampai sekarang gitu ya. Pengalaman-pengalaman yang menarik apa gitu. Misalnya contoh seperti mungkin pernah dulu belajar puasa setengah hari misalnya. Dulu bagaimana waktu ngabuburit tuh ya. Ngabuburit biasanya banyak pengalaman ya kan. Sahur, taraweh di masjid, berburu takjil atau cerita-cerita pengalaman yang mungkin berkesan dan tidak hanya berkesan tapi juga bisa mengandung nilai ya. Ada value-nya yang bisa diambil dari pengalaman cerita teman-teman masing-masing. Mau siapa dulu nih? Kamu Gi dulu ya. Silakan kamu Gi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada teman-teman CED, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi mengenai pertanyaan mengenai pengalaman pertama kali berpuasa ya Kang Abdul ya. Dulu itu waktu pertama kali saya berpuasa itu banyak sekali ketakutan atau keraguan. Yang pertama, saya ketakutan bahwa tidak sampai puasa 1 hari. Karena memang saya puasa di waktu dulu itu dipastikan sama orang tua pas pertama puasa wajib sehari itu kelas 6 SD. Kelas 6. Jadi sebelum kelas 6 itu saya setengah hari. Itu pun terkadang setengah hari colong-colongan jam 10 udah buka di luar atau mungkin buka puasa mungkin di kamar atau mungkin makan roti ataupun nyemil sebagainya gitu. Tapi memang sudah ditekankan oleh orang tua, nanti kamu kalau sudah kelas 6 SD maka harus full tuh. Kalau misalkan kamu bohong sama papa atau ayah, maka nanti ada hukumannya. Nah, maka dulu waktu kelas 1 sampai kelas 5 itu ya masih setengah hari itu tadi ya, masih colong-colongan gitu ya. Kelas 6 lah itu dipantau tuh. Nah, banyak ketakutan. Yang pertama takut waktu kelas 6 itu ya, karena dipantau oleh orang tua tuh takut tidak bisa menahan lapar dari pagi sampai berbuka puasa. Karena apa? Karena tadi tidak ada pengalaman waktu kelas 1 sampai 5 itu menahan sampai 1 hari. Mentok itu sampai jam 2 atau jam setengah 3 sebelum asar itu udah lapar sekali gitu. Jadi namanya anak kecil kan pasti kan ke belakang makan atau mungkin nunggu orang tua kerja semua tidak di rumah baru makan gitu kan. Terus yang selanjutnya itu apa? Takut juga ketahuan. Karena kalau ketahuan itu pasti ya memang didikan orang tua saya, didikan almarhum. Memang kalau ketahuan dulu itu pasti dihukum bisa disabet pakai sapu ya. Karena memang itu didikan orang tua saya agar kita itu belajar biar bisa puasa 1 hari. Jadi ada konsekuensinya gitu loh. Dan konsekuensinya juga kalau saya pribadi bisa puasa 1 hari, enggak langsung 30 hari ya. 1 hari itu kalau kamu minta takjil apa atau mau makan apa, misalkan mau makan martabak ya, itu pasti udah kamu hari ini mau buka puasa pakai apa ya, pakai martabak pak, ya udah nanti bapak beliin martabak. Jadi semangat tadi, ada semangat karena namanya anak kecil kan, oh ini nanti kalau buka puasa pakai martabak harus dikuat-kuatin nih gitu. Sampai lihat jam terus, kalau jam 2 ini jam berapa ya, perasaan lama banget ya. Jam berapa pak? Masih jam 2, lihat lagi udah lapar banget. Jam berapa pak? Jam 3. Karena tadi ya, karena
pingin makan martabak jadi dikuat-kuatin tuh. Atau selanjutnya selain tadi ya dan sebagainya itu, saya juga dulu ketakutan saya itu ketika orang tua saya itu kalau memberikan suatu ilmu atau mungkin memberikan suatu pengarahan, saya nggak dengar. Karena ada suatu ketika itu saya sampai sekarang pun penyesalan ketika orang tua memberikan suatu masukan, amanah ataupun mungkin ilmu, tapi saya itu merasa bahwa apa sih Pak, orang masih lama juga, masih kecil, masih berkelas 6 SD, ngapain harus ini, harus itu, harus anu gitu. Nah, aturan-aturan itu dulu saya berpikiran itu bahwa orang tua saya itu keras sama saya, tidak sayang kepada saya. Nah, sehingga berimbaslah kepada saya sendiri mungkin penyesalan sekarang. Oh, dulu berarti orang tua saya memberikan suatu hal awal pertama puasa itu biar untuk saya itu mandiri, biar saya itu taat kepada agama yang memang puasa itu wajib untuk muslim kan. Dan yang ketiga itu harus bersabar. Harus sabar tadi yang memang kita kan maunya kan harus selesai. Kalau puasa ya puasa selesai, tapi kesabaran itu yang dipupuk dari awal itu susah. Itu ternyata ada beberapa sebab yang membuat saya itu kecewa karena ternyata ada maksud di dalam orang tua saya itu tegas, keras. Menurut kita waktu kecil itu ayah saya nggak sayang pada saya karena dikerasin apa ini gitu. Walaupun dapat hadiah ya, kalau sampai berbuka puasa itu dapat martabak atau yang lainnya. Cuma kamu berikan anak kecil itu masa yang lainnya aja kelas 6 sampai itu tuh sampai terancam banding loh. Banding itu enggak anaknya udah kelas 1, 2, bahkan ada yang SMA ya. Belum puasa 1 hari, masih setengah hari atau mungkin apa. Masa mungkin baru kelas 6 SD harus diwajibin. Nah, itu makanya dijelasin tuh bahwa yang pertama puasa itu wajib untuk muslim. Kamu kan muslim. Yang kedua, kamu itu udah balik. Dalam arti balik itu orang tua saya itu pemikirannya itu sudah khitan, saya khitan kelas 5 SD. Yang selain itu kewajiban, apalagi kamu kan udah khitan itu kan wajib untuk sholat, diwajibkan kamu itu untuk berpuasa juga, kita muslim sebagainya. Maka dikasih arahan tadi sama orang tua bahwa step by step kamu itu harus puasa, kamu itu harus sabar, kamu itu harus ridho, harus ikhlas apa? Ya walaupun ayah misalkan keras sama kamu, tapi nanti kelak. Nah, untuk hasilnya itu nantinya itu kadang nggak sabar, itu Kang Abdul. Nantinya hasilnya kamu akan ketahui, nanti kamu akan rasakan bahwa ketika sekarang ayah ngasih tahu seperti ini, nanti dampaknya itu akan baik ke masa depannya dan benar-benar baik. Kalau sekarang justru karena udah terbiasa ya, dari kelas 6 terbiasa, maka SMP, SMA, kuliah, dan sekarang pun waktu udah berumah tangga ya dinikmati, dijalani dengan enjoy atau dengan bisa manajemen semuanya gitu loh. Dari mulai makannya, sahurnya harus bangun mungkin 2:30 jam 3 dan sebagainya. Itu Kang Abdul. Masya Allah, cerita yang cukup menarik. Jadi ada rasa penyesalannya juga ketika dulu waktu masih ada ayahanda ya, masih ada bapak, lalu memperhatikan nasihat-nasihatnya. Nah sekarang ketika sudah tiada, itu ada rasa penyesalan dan juga baru menyadari apa maksud dari dulu ayahanda memperlakukan Mugi seperti itu. Gitu. Nah, ini juga bisa diambil pelajaran untuk sahabat Anjaidi semua yang sekarang masih ada orang tua ya, baik ayah, ibu. Nah itu benar-benar harus diperhatikan apa nasihat-nasihat mereka biar tidak ada rasa penyesalan seperti kamu tadi. Kita lanjut ke Kang Majid ya, punya pengalaman menarik apa berkaitan dengan Ramadan pertamanya Kang Majid ya. Tidak harus pas masa kecil, tapi mungkin pengalaman-pengalaman yang benar-benar tidak bisa dilupakan ya, yang bernilai, yang bisa di-sharing berbagi kepada sahabat Majid. Baik, untuk Ramadan ya justru masa-masa kecil anak itu lebih berkesan. Anak kan harus ada mengisi buku agenda Ramadan. Nah, itu dia. Anak itu berlomba-lomba jadi berburu tangan imam, kayak gitu. Masalah senang banget tuh dari MI, MTS dan lain sebagainya. Nah biasanya kita
perang sarung gitu Oh, kan, iya. ya kan, perang sarung pas teman-teman juga sebagian ada yang main petasan tuh. Tapi kalau anak sih tetap taraweh walaupun pas witirnya minggat gitu kan. Karena kan apa ya, ayo kayak gitu. Nunggu imam ruku dulu baru Iya. Iya itu karena kan 7 sama perang sarung dan petasan. Dan ketika subuh, terus setelah subuh tuh kita tuh bareng-bareng sama teman-teman itu jalan-jalan subuh sampai ke Setu gitu. Padahal lagi puasa tuh ya. Sampai ke Setu pakai nunggu sampai itulah lihat-lihat kayak gitu kan. Terus ketemuan kayak gitu kan, ketemuan antara teman-teman sana majlis sana sama majlis kita kan, ketemuan. Nah pulang-pulang kan udah siang udah jam 6 dan sebagainya, langsung kita tuh nonton TV kan dulu kan kalau nggak salah tuh tahun 90-an itu kartun itu masih ada, masih banyak ada kartun-kartun lah masih banyak. Kalau sekarang kan musik-musik dan sebagainya kayak gitu kan kurang lah gitu. Terus tinggalnya selawatan juga kan, kita berburu kaset selawatan juga tuh ya. Kalau ada lah pokoknya kaset yang duet itu yang dari Solo pokoknya ada yang buat kita berburu gitu kan. Nah setelah itu tadi betul setelah itu kita berburu tajil, jarang kita buka puasa di rumah jarang gitu. Kadang-kadang kita ke musola ini, ke masjid ini gitu. Siarnya dulu mah bagus gitu ya, masa kecilnya tuh tanpa HP, padahal kita itu tanpa itu tuh seneng banget gitu. Jadi kita merasakan bulan Ramadan itu ya pure kayak gitu. Kalau main petasan tetap ada arahan ibu bapak, Budi kalau diam-diam juga tetap ketahuan juga kan gitu kan. Iya kan tadi kan ada makanan tuh, kalanya Apa tuh pulang kayak gitu. minum diam buka. Budi buka dia Oh. Budi dia pasti Budi Buka diam-diam. buka diam-diam kayak gitu. Itu gak tahan banget tuh, tapi kata mak itu kan motivasinya ya yang apa-apa bang, yang penting setengah hari kayak gitu. Jadi enak tuh. Setelah itu siangnya itu kita main monopoli, main ular tangga, main tok lele, pokoknya yang menghabiskan waktu seperti itu. Kan udah nggak ada ngaji lagi ya, kan ngaji penutupan tuh biasanya kan kita sebelum Ramadan kan sorenya ngaji. Iya gitu. Pokoknya dunianya tuh dunia yang penuh dengan anak-anak lah dulu pas gitu. Nggak mungkin tuh gen mana nggak mau jadi kayaknya sekarang lah kayaknya dengan gitu kayak masanya serius banget kayak gitu. Wah tuh nggak serius tapi asik berkenang banget gitu kayak gitu. Kalau yang dilihat sekarang masih ada nggak sih yang seperti itu? Jarang banget. Yang sekarang aja udah sibuk dengan handphone. Ada segelintir anak-anak kecil ya, dia main bola di jalanan. Karena apa? Lapangan sepak bola, sawah-sawahnya sudah jadi rumah kayak gitu. Main layangan di jalan, dulu mah main layangan, main gundu, kayaknya ngerasain semua itu asik banget. Kalau enggak kita ke sawah nyari udang, mancing, buru-buru sencorang, buru-buru lagi. Keong. Bukan. Bukan. Tembak lele itu bukan. Capung. Pokoknya saya harus kalau udah dapetin capung merah tuh udah bagus banget. Teman anak capungnya abri kayak gitu. Tapi kita dulu nggak ngerti ya. Ya udah dilepas warnanya kali ya. Iya warnanya. Pas dari pengalaman itu benar-benar puasa itu menjadi tidak terasa beban ya, asik dan tahu-tahu udah berburu takjil ya. Tapi tetap apa namanya kayak disuruh ngaji itu pelan-pelan, harus maksudnya ada target juga dulu kan dari emak itu kan, dari ibu. Terus sholatnya juga tetap dipantau kayak gitu. Makanya dulu asik banget. Asik ya. Dan benar lah, saya juga merasakan apa yang dialami oleh Kang Najib dan kita akan dengar ya dari Kang Yuda. Bagaimana pengalaman Ramadan beliau yang seru, yang asik, yang bisa dibagi kepada sahabat Ngaji ID semua. Silakan Kang Yuda. Ya, tadi kayaknya lomba-lomba siapa yang paling muda, siapa yang paling tua. Enggak juga. Enggak.
Dan yang paling jangan- menyenangkan atau enggak gitu ya? Yang paling menyenangkan atau enggak, enggak gitu ya? bukan saya mendoakan yang memudahkan enggak, maksudnya dipangkas banget tuh, kasihan gitu loh, ya kan? Iya. Masa-masa anak-anak tuh kayak enggak banget gitu, Enggak. enggak berasa banget, Ada coba fase domelin, motivasinya martabak lah. Kalau saya mah motivasi tuh martabak lagi, baju lebaran dikasih Tamiya, ini martabak loh Pak. Hello martabak. Coba. Mungkin nanti welcome. Ya, berbicara tentang pengalaman puasa ya, tadi yang sudah disampaikan, memang yang berkesan ya, yang punya kesan mendalam tentunya kalau kita sudah di usia ini, tentu ya di usia ini tentu yang di masa dulu ya, di masa dulu, apalagi di awal-awal kita belajar berpuasa. Memang dulu itu yang pertama yang menjadi yang menjadi sebuah sistem yang diterapkan pada saat itu. Dulu sekolah tuh kalau nggak salah itu nggak sekolah ya, jadi diganti sama pesantren kilat. Nah itu. Kalau dulu ya. Dan setiap siswa itu diberikan, mungkin sekarang juga masih beberapa sekolah masih menggunakan itu. Ada jadwal dari mulai zuhur sampai subuh, ada puasa, ada tarawih gitu ya. Bahkan dulu kalau saya itu di kampus saya kalau di kota saya itu ada di belakangnya itu ada kolom kuliah subuh, itu wajib. Oh sama ya. Kan berbentuk buku, Iya, buku betul. agenda Ramadan, iya. Dan Dicatat, itu kalau Idul Fitri harus pun dicatat. ada. Iya. Setiap setelah selesai subuh, jadi subuh itu pasti full, masjid itu pasti full dengan anak-anak. Seru banget. Kita menunggu penceramah subuh gitu ya. Setelah penceramah subuh selesai kita tulis, kita minta tanda tangan gitu ya. Setelah selesai itu kita nggak langsung pulang memang betul, karena dulu kita nggak punya yang namanya gadget, lalu juga siaran televisi masih terbatas. Enggak ya, udah. Tahun berapa? Udah Banget. Kita butuh tahun 80. Iya. 70-an. Iya. Atau yang belum ada suaranya. Tadi ada suara. Oh, maaf itu bukan. Oh iya. Jadi memang gadget nggak ada waktu itu. Jadi kita memang pure main-main ya sama teman. Dari mulai setelah subuh. Nah, kita keluar tuh main gitu ya. Sampai menjelang siang mandi pulang, lalu dilanjutkan dengan pesantren kilat sampai zuhur. Nah, zuhur tuh biasanya masih ada ngaji sampai asar tuh ngabuburit biasanya. Nah, itu ngabuburit. Ya, nah dan ternyata puasa itu kadang-kadang juga pada waktu kecil itu nggak terasa laparnya, karena kalau misalnya ternyata ya bahkan sekarang kalau seseorang tuh fokus melakukan sesuatu, maka dia itu akan lupa terhadap sesuatu yang lain. Ada orang main game pagi-pagi sampai malam belum makan. Ada yang bisa kayak gitu sampai meninggal ada ya di beberapa negara itu ya, di negara mana tuh saya lupa di beritanya. Jadi dia main game, dia mungkin lapar, tapi karena dia fokus lapar itu nggak terasa. Nah begitu juga ini bisa dipakai di bulan Ramadan. Tapi bukan main game. Tapi mati juga. bukan. Nah pada saat ada orang misalnya ya, ada orang puasa tapi dia masih merasakan lapar dan dia masih fokus terhadap laparnya, berarti dia itu adalah orang yang nggak punya kerjaan, atau dia itu orang yang lebih banyak kosongnya, lebih banyak anggurnya daripada aktivitas. Nah makanya Rasulullah, para sahabat itu mengajarkan kepada kita, Ramadan ini adalah waktu kita berburu pahala. Kenapa? Agar pahala-pahala itu ya, yang pertama kan misalnya baca Quran harus diperbanyak, yang kedua misalnya sholat sunnah diperbanyak. Nah itu dalam rangka mengalihkan fokus kita, tadinya fokus yang lapar menjadi fokus yang lain. Nah yang lain inilah yang memang harus dipahami bersama, yang memang harus dipahami oleh orang tua, oleh anak-anak, oleh orang dewasa gitu. Karena kalau salah fokus, nah ini akan sangat rugi sekali. Orang Ramadan sekarang nih ya, anak-anak itu pagi-pagi sudah pegang gadget, siang pegang gadget, sore pegang gadget, malam itu gadang seperti ini sampai sahur ya, itu masih pegang gadget. Jadi tidak ada aktivitas yang bernilai. Dan ini yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman semua yang menyaksikan, bahwa ada beberapa aktivitas yang jadi pilihan sebenarnya bagi kita, tetapi di antara pilihan ini ada pilihan yang terbaik.
Yang pertama untuk mengalihkan fokus kita agar kita tidak terasa lapar, yaitu adalah dengan mengalihkan kepada aktivitas yang lain yang memang itu bernilai pahala, yaitu baca Quran tadi, mengikuti pesantren kilat, ya, menyimak kajian-kajian di masjid atau dimanapun itu gitu ya, agar kita teralihkan dari fokus kita hanya sekedar menahan lapar gitu, tapi punya hal-hal yang bermanfaat yang lain yang bisa kita lakukan. Nah, gitu. Kalau dulu karena aksesnya terbatas, kita sering bercengkrama dengan teman-teman kita, dengan keluarga gitu. Nah, kalau sekarang berarti harus ada yang mengarahkan anak-anaknya sekarang, karena kalau tidak ada yang mengarahkan, maka mereka akan memilih jalan sendiri. Dan pada saat mereka memilih jalan sendiri, padahal pikirannya itu belum mampu untuk memilih aktivitasnya sendiri, maka mereka akan hanya sebatas memilih kesukaan-kesukaan, keinginan-keinginan mereka saja. Yang bisa jadi keinginan itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat buat mereka. Masya Allah ya. Sangat detail, mendalam apa yang Kang Yuda sampaikan. Namun saya juga mau menambahkan ya. Jadi ada satu pelajaran yang menarik ya, bahwa saya juga mengalami bagaimana dulu sangat antusias sekali ketika ingin mendapat paraf, tanda tangan dari imam taraweh, imam sholat, termasuk juga tanda tangan dari penceramah, baik itu waktu kultum di taraweh ataupun kuliah subuhnya gitu ya. Itu benar-benar ingin mendapat asli, tanda tangan asli. Padahal kalau dipikir-pikir ya, sekarang gitu ya, dewasa gini ya, itu kan sebenarnya bisa aja kita tanda tanganin gitu ya, tapi ada rasa ketakutan kalau bohong, jadi pengen jujur. Itu juga pelajaran yang penting, bahwa dulu waktu kecil kita tuh nggak berpikir yang aneh-aneh, pengen memasukkan tanda tangan, pengen mendapat tanda tangan langsung dari ya penceramahnya atau imamnya. Itu juga pelajaran yang harusnya tetap bisa dibawa ke dewasa kita. Sampai sekarang bagaimanapun kondisi kita harus jujur, sebagaimana dulu waktu masa kecil kita benar-benar takut kalau mau berbohong, memasukkan parah. Nah, itu juga bisa diambil ya hikmahnya, pembelajarannya untuk kita semua. Sahabat ngaji ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu kesempatan video kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Sampai jumpa di video berikutnya. Silakan kalau sahabat ngaji ID pengen cerita-cerita juga pengalaman menariknya, boleh di komentar atau mau bertanya-tanya juga boleh. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.